Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi basyaral muttaqina bi anna lahumul husna fid dunya wal akhir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan mu'tarif bil ajzi wat taqsir fi ta'atihi munjiyatihi musurrati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan tanggung jawab kita guna untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas terkait masalah sejarah sosiologi pendidikan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Hidayat, NIM 1911000029. Prodi Pendidikan Agama Islam. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikrososiologi yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak pada tahun ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857 dalam bukunya Cours de Philosophe. Sosiologi berasal dari kata socios dan logos. Socios berasal dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani artinya kata, perkataan, atau pembicaraan. Jadi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan. Ditinjau dari segi etimologi, istilah sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Ditinjau dari segi perspektif, sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidikan dan perubahan interaksi antar manusia, dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di masyarakat. Sosiologi pendidikan sebagai mata kuliah pertama diberikan oleh Henry Zuzalo pada tahun 1990 di Teacher College, Universitas Columbia. Pada tahun 1916 di Universitas New York di Columbia. Didirikan jurusan sosiologi pendidikan di Indonesia pada tahun 1967. Sosiologi pendidikan diberikan pertama kali di IKIP Negeri Yogyakarta, jurusan didaktik kurikulum. Sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, sosiologi dan pendidikan. Kedua istilah ini dari segi etimologi berbeda maksudnya, namun sejarah hidup dan serta kehidupan budaya manusia, kedua istilah menjadi satu kesatuan yang tak terpisah.
Di dalam sosiologi pendidikan diartikan sebagai ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial di mana terdapat suatu hubungan sosial, di mana dengan interaksi sosial individu dan mengorganisasikan pengalamannya. Inilah merupakan aspek prinsip-prinsip sosiologi. Jadi, psikologi pendidikan dengan mempergunakan hukum-hukum psikologi berusaha menentukan syarat optimal belajar dan bagaimana merealisasikan. Jelas bahwa sosiologi menentukan syarat merupakan spesialisasi daripada psikologi pendidikan di dalam situasi sosial, dalam pendidikan, dalam kondisi kelompok. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi atau dikategorikan sebagai sosiologi mikro, sebagai sosial yang mempelajari hubungan pendidikan di masyarakat. Sosiologi pendidikan terutama lebih dampak pada kegiatan penelitian sosial pendidikan, terutama lebih dampak pada kegiatan penelitian sosiologi di bidang penelitiannya tersendiri. Adapun sumber ilmu pengetahuan untuk mencapai suatu kebenaran ilmu pengetahuan yang lazim disebut kebenaran keilmuan atau kebenaran ilmiah. Manusia berusaha memperoleh pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek terutama yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang. Beberapa sumber pengetahuan yang dianggap mampu memberikan informasi untuk membentuk ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, intuisi. Intuisi merupakan suatu kemampuan daya naluriah atau firasat dapat menghasilkan imajinasi cemerlang tentang suatu kejadian yang akan terjadi secara cepat. Yang kedua, kitab-kitab suci. Kitab suci diberlakukan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran bagi pengikutnya. Yang ketiga, tradisi. Tradisi merupakan sumber yang paling menonjol dan berpengaruh. Yang keempat, common sense merupakan pengetahuan yang dimiliki secara umum oleh masyarakat. Namun dasar sumber ini tidak diketahui. Yang terakhir, ilmu pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dijadikan secara umum yang digunakan untuk mencapai jawaban tentang fenomena yang ada di alam ini. Itulah yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama dari pribadi saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang salah, itulah datangnya dari pribadi saya sendiri. Itulah yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan kita para penuntut ilmu semangat terus dalam menuntut ilmu. Saya akhiri, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.